Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau sama Teh Rina itu saya kenal dari zaman almarhum Uje ya. Jadi kalau saya ngikut Uje, ketemu Teh Rina karena mereka berdua akrab, temenan, jadi ngobrol, ikut nimbrung. Terus waktu itu zaman BBM, pertukaran BBM, terus dia bilang, Ustaz nanti bantuin teteh ya kalau ada acara nikahan Ustaz tausiah. Oh iya siap teh. Udah lama undang gitu. Ustaz teteh mau ini dong, ikut gerakan kalau ada sosial berbagi. Oh iya siap teh. Nah akhirnya itu rutin kalau saya ada ngasih bantuan kayak waktu itu gempa di Lombok, saya broadcast, beliau nitip, kadang cash, kadang ngedrop barang kayak mie instan. Terus waktu di Palu pun beliau juga nitip, bahkan sampai bilang, Ustaz teteh udah transfer itu teman-teman Ustaz yang berangkat ke sana, kasih makan dulu. Terus saya beli nasi uduk tuh Pak, Ustaz sebelum berangkat ke Palu. Nah terus ketika saya aktif di wakaf Quran, berbagi Al-Quran ke tempat-tempat bencana, ke pesantren-pesantren, beliau respon juga gitu. Bahkan terakhir kemarin ada sisa Al-Quran wakaf beliau itu 20 eksemplar. Yang biasanya kan saya selalu bilang, teh ini mohon ridhonya ya, saya mau kasih pesantren sok silakan Ustaz, nanti fotonya kirim ke saya gitu. Saya kirim. Nah kemarin kebetulan telepon-teleponan sama suami almarhumah Bang Teddy. Saya bilang pertama, Bang ini ada wakaf 20 Al-Quran mau diambil buat musola atau masjid dekat rumah Teh Rina atau gimana? Ustaz terserah aja atur. Itu udah niatnya almarhumah ya udah. Nah terus ada salah satu penerbit Al-Quran yang kerjasama sama saya. Mereka bilang kalau dulu kan Olga ya, almarhum Olga, beliau ngasih 1000 Al-Quran gitu. Terus waktu almarhum Jupe, beliau ngasih Yasin hampir kurang lebih kalau saya nggak salah ratusan lah. Kemudian waktu almarhum Uje juga beliau yang jadi penerbitnya. Nah ini dia punya niat teman saya ini untuk kembali menghadiahkan Al-Quran di acara 40 hari Teh Rina Gunawan yang niat pahala dari hadiah Quran itu untuk almarhumah dan keluarga. Saya sudah konfirmasi ke suami beliau, Bang Teddy, karena sama Bang Teddy terakhir di satu frame di sinetron apa gitu sempat ngobrol juga. Ya Ustaz udah lama gak ketemu. Iya nih saya sering sama teteh aja komunikasi, saya bilang gitu. Ini Bang bla bla bla, saya izin, bahasanya cuma Ustaz atur aja apa yang terbaik buat almarhumah di alam kuburnya. Saya terima kasih kalau Ustaz mau bantu, saya ngikut aja. Termasuk Al-Quran 20 eksemplar yang belum diwakafkan dan itu punya Teh Rina, terserah Ustaz. Jadi awalnya ke situ. Nah, sekarang lagi saya atur, lagi saya olah supaya nanti pas 40 hari Teh Rina semua sudah fix. Ada berapa? 20 eksemplar. Oh, kalau yang 20 lembar itu Sisa ya? sisa. Jadi Teh Rina itu pernah wakaf Al-Quran sampai 100 kalau nggak salah, 100 eksemplar. 80-nya udah saya bagiin tuh ke pesantren-pesantren, ke tempat bencana. Nah ini ada sisa 20. Nah biasanya kan saya izin dulu, karena beliau udah nggak ada, saya izin sama suaminya. Kata Bang Teddy diatur aja, itu udah saya taruh di rumah. Siapa aja yang ngambil, nah ini kan salah satunya nih, yang Teh Rina wakafin kemarin. Ini salah satunya. Contoh, saya taruh di rumah, ada tamu bawa. Buat masjid, buat musola atau buat di rumah sendiri. Nah, berapa eksemplar yang buat Teh Rina ini saya belum confirm ya berapa, tapi yang pasti ya mudah-mudahan kalau bisa di angka 1000 ya alhamdulillah, karena gimana pun kan tergantung teman saya yang penerbitnya nih gitu. Jumlahnya belum pasti nih Bang. Kalau boleh tahu sosok almarhumah seperti apa nih? Sosoknya selalu ceria, nggak pernah kelihatan ada masalah, dan bahkan lebih sering saya yang curhat karena udah kayak kakak lah. Karena setiap acara ceramah selesai kita ngobrol, dia tuh yang care banget sama talent ya. Kalau ngundang panggil temennya, nih Ustaz udah dikasih minum belum, ini Ustaz tentengannya udah belum, jadi diperhatiin banget kalau meneteh. Nah di sela-sela itu biasanya kita suka ngobrol santai gitu,
Malah kadang yang kalau saya lagi ada masalah, dulu pernah lah saya ada masalah rumah tangga, dia yang tanya, Ustaz kumaha atuh, kenapa jadi rame gitu-gitu. Ya teh ini saya cerita, ya walaupun orangnya sering bercanda, tapi kalau udah urusan ngasih nasihat kan saya lihat dia sosok yang secara rumah tangga memang belum pernah ada gosip yang miring lah ya. Jadi wah ini kayaknya pas kalau saya cerita. Pertama kali pasti teteh malu, Ustaz kan yang ngerti agama mah Ustaz bukan teteh. Teh bukan masalah ngerti agama, kalau urusan rumah tangga mah teteh kan lebih pengalaman. Ya udah dinasehatin, banyak ngalah Ustaz, terus lebih legowo, apa-apa dimusyawarahin, senengin istri, gitu-gitulah. Apa yang dia rasakan dari pengalaman rumah tangga berbagi sama saya. Gitu. Terakhir itu beliau nitipin buat korban di banjir bandang di puncak Gunung Mas. Itu sempat nitip, terus Bunda Dorce juga nitip, ada teman-teman artis lain yang rutin sama kayak Teh Rina, nggak mau disebut namanya. Teh Rina pun saya sebut karena dia sudah nggak ada, dan Rasulullah mengajarkan sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi ya udah saya buka gitu. Itu terakhir ya, insya Allah di 40 hari beliau ini banyak teman sahabat yang saya ajak untuk memeriahkan, bukan memeriahkan ya, ikut ngalap berkah di acara ini, dan semua pahalanya diniatkan untuk Teh Rina Gunawan. Wah, saya belum konfirmasi ya. Tadi siang sempat asistennya Bang Teddy WA ke saya, tapi belum saya buka. Mungkin mau konfirmasi itu rencana yang Al-Quran gimana gitu kan, saya harus minta foto. Karena nanti di Al-Quran itu kita coba kasih cover. Jadi saya nggak bawa sih, jadi saya masih ada tuh Al-Quran yang dulu saya kasih ke Bang Olga, masih ada, kurang lebih bentuknya seperti itu. Next. Berarti nggak ada target tuh Ustaz ya? Berapa Belum fix. Itu dibaginya pas acara tahlilan 40 harinya. Pas tahlilan. Jadi buat tamu. Itu atas nama siapa sih Pak Ustaz yang memberikan itu? Oh, untuk penerbitnya namanya Maktabah Al-Fatih. CEO-nya, ownernya temen saya, temennya almarhum Uje, teman deket gitu. Jadi dulu Uje kalau pesan Al-Quran tuh yang melalui beliau ini gitu, dari zaman almarhum. Sekarang tambah deket lagi sama saya karena kita kerjasama bikin program wakaf Al-Quran yang minggu depan insya Allah kita mau donasi Al-Quran ke Makassar. Satu lagi Pak Ustaz, alasannya apa sih akhirnya mau memberikan wakaf Al-Quran itu nanti di 40 harinya Niat dari baik, penerbit itu? iya, niat baik. Saya cuma ngasih ide, ngasih usul. Ini ada 40 hari Teh Rina, mau wakafin Quran nggak buat teman-teman yang datang di acara itu gitu. Ya nanti kita kasih kemasan yang oke lah, yang bagus gitu ya, supaya juga berkesan. Kayak waktu Olga tuh kan sampai 1000, kita kasih goodie bag, kasih cover segala macem gitu. Ya niatnya memang untuk Teh Rina. Tapi secara pribadi beliau kenal sama almarhumah. Penerbit ini. Oh kenal, tahu tapi nggak pernah ketemu. Oh, Kan saya keep. Jadi penerbit ini nggak tahu wakaf dari siapa. Bahkan ada teman-teman artis yang sampai detik ini juga rutin kok. Cuman titipannya sama. Karakternya kan ada yang silahkan mau disebut. Ada yang kalau Teh Rina itu kalau wakafin ngasih bantuan selalu kalimat yang dicatat, Ustadz, kalau memang catatan itu buat laporan tim Ustadz silahkan. Tapi kalau untuk yang namanya posting, broadcast, sosmed, saya pesen banget jangan ditulis nama saya Ustadz, biar Allah yang catat kebaikan saya. Itu yang saya garis bawahi. Chat di WA-nya pun masih ada, sempat saya posting waktu itu di Instagram saya beberapa halaman. Ya mudah-mudahan itu jadi, tapi tidak menyalahkan mereka yang bersedekah terus mau diposting, silahkan, boleh aja. Tapi kalau Teh Rina karakternya memang dia lebih nggak mau dicatat, dan nggak sedikit. Setiap saya ngasih bantuan ke luar kota, ada bencana ke Lebak Banten, ke Sumedang, ke Tasik, itu jumlahnya lumayan dalam bentuk yang dikirim
sama ditransfer uangnya. Sejak kapan sih Terina aktif gitu mungkin? Mulai 2017 lah untuk ngasih bantuan ya, tapi kalau kerja sama saya udah dari 2013an tuh udah sering banget. Udah mulai ya, Ah. jalan bareng gitu. Ya sebagai WO kan. Ya.